Oke teman-teman, ketemu lagi nih kita di acara NGAPB part 2. Ngopi asik petualang belajar part 2. Jadi kita mau ngebahas lagi nih, ngobrol-ngobrol lagi tentang KPB. Tapi sekarang kalau kemarin kan lebih secara umum ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih khusus, yaitu tentang pengenalan diri sendiri. Nah, di KPB ini penting adanya untuk mengenal diri sendiri. Soalnya gimana kita bisa mau mengembangkan minat dan bakat kita kalau misalnya kita ini nggak mengenal diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, emang apa pentingnya sih di KPB mengenal diri sendiri? Nah, mungkin Kak Leo bisa jelasin nggak? Pentingnya kan komunitas petualang belajar ada beberapa orang berkumpul jadi komunitas oleh satu visi tertentu atau situasi tertentu gitu kan. Nah, syarat dari beberapa orang berkumpul tuh ada beberapa orang kan. Kalau misalnya aku tidak mengenal diriku sendiri, aku bukan orang kan. Terus gimana mau berkomunitas kalau aku sendiri tidak mengenal diriku sendiri? Gitu sih. Ya intinya lah. Kira-kira KPB sendiri ada nggak sih tools yang digunakan untuk mengenali diri sendiri? Ada sih. Biasanya yang udah pernah dipakai di KPB itu setahu ada 2. Yang pertama tuh SWOT analysis, yang kedua itu Ikigai. Untuk SWOT analysis sendiri sebenarnya dia itu lebih menggali ke kalau kita asalnya ya SWOT itu sebenarnya lebih membantu perusahaan-perusahaan. Biasanya S-nya itu adalah strength, W-nya itu weakness, O-nya itu opportunities, T-nya itu threats. Itu framework yang biasanya dipakai sama perusahaan. Tapi akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih, udah lumayan lama, mulai banyak orang yang menggunakan itu untuk kepentingan mengidentifikasi dirinya sendiri. Jadi strength ya apa sih kekuatanku gitu, apa weakness apa sih kelemahanku, opportunities itu tuh adalah peluang-peluang apa sih yang membuat aku bisa entah itu lebih berkembang atau sukses misalnya. Tergantung definisi sukses masing-masing lagi ya. Lalu threats itu tuh ancaman-ancaman atau risiko-risiko yang mungkin terjadi ketika aku terjun ke satu komunitas atau kondisi tertentu. Misalnya, jadi SWOT itu bisa kita bagi jadi dua pembagian gitu, internal sama eksternal. Internal itu adalah strength sama weakness. Kita ngelihat ke dalam, kekuatan sama kelemahan lah gampangnya. Terus ada yang keluar, kita ngelihat kondisi kita di sekitar gitu. Lalu kita lihat apa sih peluangku untuk bertumbuh atau sukses dengan kondisi seperti ini. Lalu dengan melihat kondisi sekitar juga, apa sih kira-kira sesuatu yang akan beresiko untuk menggagalkanku jadi sukses tadi atau malah membuatku tidak berkembang misalnya. Untuk si SWOT sendiri, bisa nggak sih kita ambil contoh kasus? Misalnya kan ini misalnya ada teman-teman yang ingin mulai nih untuk mengenali diri sendiri. Misalnya masih bingung nih kekuatan itu sebenarnya apa sih, strength itu kayak gimana gitu kan? Aku nggak tahu. Nah itu tuh kayak gimana contohnya? Bisa nggak Kak Jare jelasin? Kalau kita ngelihat, aku coba melihat akarnya bahwa ini kan dari perusahaan tadi. Biasanya sih kalau di perusahaan si strength itu adalah apa yang kamu jago gitu ngelakuin. Apa yang jadi things that your company does well misalnya kalau perusahaan. Kalau kita terjemahkan ke personal, ya apa sih yang kamu jago juga, sama aja sebenarnya. Kamu tuh jago di kalau lagi ngapain sih, satu. Pertanyaan berikutnya, kalau kamu misalnya masih bingung kamu jago ngapain, kamu bisa tarik ke belakang tuh. Kamu lihat setahun ke belakang, di mana kamu merasa dirimu berhasil misalnya. Di proyek atau di kegiatan apa yang kamu merasa dirimu berhasil. Nah, terus kamu boleh refleksikan, kenapa itu bisa berhasil? Biasanya kalau keberhasilan itu bisa faktor internalnya adalah emang kita punya kekuatan atau kelebihan yang membuat itu berhasil. Nah dari situ kita bisa tahu, oh ternyata aku tuh kelebihannya di sini nih atau kekuatannya di sini gitu. Itu strength. Kalau misalnya Kak Jere kekuatannya apa? Aku kekuatannya, aku orang yang aku bisa menjadi pendengar yang baik.
Aku Kalau punya kemampuan aku, menerka yang baik. mungkin aku komunikasi kali ya. Aku Mungkin, ya. komunikasi. Kalau Kaleo ada nggak? Strengthku apa ya? Otot, Strength. otot. Ngeramal. Bisa. Karena nggak bisa ngelamar jadi ngeramal. Bisa. Ya, Boleh. Oke, nah sekarang lanjut nih Kak, ke weakness, kelemahan. Oke, biasa tinggal dibalik. Jadi kalau misalnya tadi apa yang aku kuat, apa yang aku hebat, aku jago, ya tinggal lihat. Biasanya gampangnya sih balik lagi ya, gampang itu refleksiin aja setahun atau 2 tahun ke belakang. Apa sih hal-hal yang aku anggap aku gagal atau belum berhasil gitu. Terus kenapa gitu? Kenapa sih aku bisa gagal atau belum berhasil itu? Dan emang banyak faktor sih ya, tapi kita balik lagi si strength sama weakness ini ke internal dulu. Jadi kita lihat dulu ke dalam diri sendiri, kemampuan apa sih yang kurang sehingga aku gagal gitu di setahun ke belakang, ada di hal-hal yang terjadi di setahun ke belakang atau 2 tahun ke belakang itu. Nah itu bisa jadi refleksi kita, oh aku tuh masih kurang di situ, ternyata misalnya, contoh aku gagal menembus final futsal antar sekolah misalnya aja, ini mah contoh. Oh ya tinggal dicek internalnya, aku sebagai penyerang, aku tuh masih belum bisa belum bisa mencetak gol dengan baik gitu. Ya udah, berarti weakness-nya adalah kamu belum bisa mencetak gol dengan baik. Itu bisa di breakdown lagi sih, kenapa belum bisa mencetak gol dengan baik? Mungkin tendanganku tidak akurat. Berarti aku harus latih tendangan misalnya. Oke, Kak, kalau misalnya kelemahan itu bisa nggak sih misalnya aku kurang sabar anaknya gitu, itu bisa kayak gitu? Bisa banget. Oh, jadi kelintas. Tadi kan Kamel bilang tuh, strengthku apa? Jadi aku bayang nih, strengthku kemampuan proyeksi gitu kan. Oh, aku bisa proyeksi nih dari lihat indikasi, oh kayaknya kedepannya kayak gini gitu. Ya. Nah, terus weaknessku emosian gitu. Pas lihat, oh proyeksi gini, ih kok bener sih jadi emosi. Ih kok salah sih jadi emosi, emang emosian aja gitu. Iya Itu bisa juga. bisa. Itu bisa ya. Oh. Jadi Itu bisa. bisa secara teknis misalnya aku gaptek. Nah, itu teknis kan. Ya, aku Ya gaptek itu boleh. kelemahanku. Tapi Boleh. ternyata kata sifat juga boleh. Misalnya aku anaknya tuh emang gak sabaran aja gitu. Jadi apa-apa tuh dibikinnya cepet sebelum Ya. aku bikin perencanaan. Misalnya kayak gitu bisa ya? Bisa. Jadi aku coba wrap up, kalau strength sama weakness ini kan balik lagi dari internal. Biasanya kita coba lihat dari setahun atau 2 tahun ke belakang, dan umumnya tuh dikategorikan jadi dua nanti. Yang kuat sama yang lemah itu adalah keterampilan atau karakter. Kalau kuat berarti emang kamu terampil, jago, atau karaktermu emang bagus gitu. Kalau weakness ya emang kamu belum terampil atau belum jago, sama mungkin ada karakter-karakter yang perlu dibenahi, misalnya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang selanjutnya nih, gimana kalau opportunities atau peluang? Nah, kita udah masuk ke kerangka yang lebih luas, jadi kita udah ngelihat ke sekitar juga gitu. Dengan membawa diri kita yang tadi itu punya banyak strength atau juga banyak weakness, kita ngelihat kondisi sekitar kita. Kalau misalnya anak KPB berarti ngelihat KPB, Semipalar mungkin ya. Nah, terus lihat dengan kondisi-kondisi yang demikian, apa sih peluang-peluang yang bisa ngebuat aku berhasil atau berkembang gitu. Opportunity apa sih? Misal KPB kan kita tahu karakteristiknya adalah ke komunitas gitu ya. Oh, berarti ketemu orang baru nih gitu. Nah, peluang apa sih yang bisa kita dapat dengan ketemu orang baru? Dan itu balik lagi ke strength sama weakness kita gitu. Bahwa dengan strength kita yang seperti ini, lalu ketemu kondisi yang seperti ini misalnya, atau juga weakness yang seperti tertentu dan kondisi yang seperti tadi, kira-kira apa ya peluang yang bisa saya dapetin untuk membuat saya berhasil atau saya bisa berkembang. Gampangnya gini deh, kalau weakness misalnya, saya punya karakter pemalu. KPB punya kondisi di mana memaksa murid-muridnya atau anak-anaknya untuk berani keluar bertemu orang-orang baru. Itu kan sebenarnya jadi kesempatan ya, jadi peluang untuk bisa kita mencoba membongkar karakter pemalu tadi misalnya. Itu sih. Jadi kita coba cari peluang-peluang di sekitar kita yang cocok sama diri kita untuk bisa berkembang sama mungkin kalau lebih jauh jadi sukses. Berarti
si opportunity ini perlu apa ya istilahnya, perlu referensi yang lebih luas, terus perlu ya kerendahan hati untuk melihat lebih luas kan, karena kita kan ingin melihat suatu kesempatan, sedangkan kadang kesempatan tuh hadir sebagai hal-hal yang kalau ya kadang kesusahan, kadang kesenangan, kadang kesempitan gitu kan. Nah, ya jadi kayaknya referensi pengalaman dan ya perlu luasnya, ya perlu buka mata gitu ya. Jadi kayak keluar deh, nggak sama yang ini aja, cobain yang baru. Tapi dengan tetap perlu menjaga diri, karena kalau nggak jaga diri bukan jadi opportunity lagi ya, malah bablas gitu mungkin ya. Bisa banget kayak gitu. Peka juga sih ngelihat gitu sekitarnya, karena Oh iya, peka ya. peka banget. Jadi karena bener sih, kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Kalau kita nggak peka, ya satu-satunya kesempatan yang datang itu bakal lewat. Banyak kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Jadi Nggak Kak, kayak Mamang Batagor ya, datangnya lewatnya berkali-kali. sama tahu bulat, bentar lagi lewat tahu bulat. Nah, Kak Jere, berarti besar kemungkinan ya, misalnya kita nih punya kelemahan kayak ini nih, ada salah satu anak K10 yang bilang, kalau aku tuh orangnya penakut. Nah, sebenarnya itu tuh bisa dilatih kan ya? Bisa banget. Ya lihat konteksnya lagi, lihat aja KPB. Kira-kira opportunity apa sih yang bisa aku pakai, atau peluang-peluang apa sih yang bisa ketika melihat KPB gitu, peluang apa sih yang bisa aku pakai untuk melatih aku supaya lebih berani gitu. Itu tuh bisa banget. Bisa banget. Oke. Dilatih, bisa banget dilatih. Sip, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya ya, Kak J, yang terakhir itu threats atau ancaman. Ya, Nah, gimana tuh maksudnya? Nah, Contohnya. ancaman itu gampangnya gini deh. Kamu, ya kondisi apapun kan sebenarnya tidak lepas dari plus minus gitu ya, atau kalau di sini pasangannya peluang, ada juga dong resiko atau ancaman tertentu. Nah, kamu lihat gitu loh, di KPB dengan segala macam dinamikanya, dengan segala macam teman dan kakaknya, kira-kira gue punya suatu hal yang beresiko untuk membuat diriku malah jadi stuck nggak ya? Kayak gitu. Jadi, misal KPB itu apa sih? Yang tadi deh komunitas lagi ya, contoh komunitas lagi. Nah, komunitas itu kan misalnya kita bisa jadi ketemunya itu sangat tidak strict ya. Dalam artian gini, jam ketemunya tuh nggak strict. Bisa aja jam 9, bisa jam 3 sore, bisa jam 7 pagi malah gitu. Bisa jam berapapun. Terus ada loh ancaman di situ. Untuk kita yang misalnya terbiasa bangun pagi, bisa aja mungkin yang ketemu komunitas jam 3 itu bisa aja ngebuat kita jadi leha gitu. Aduh, ngapain lah pagi lagi, datang komunitas jam 3 misal. Terus bisa juga ancaman itu bukan hanya yang seperti itu, tapi ancaman yang mengganggu usaha kita untuk berkembang. Maksudnya apa? Misalnya tadi kasusnya keterlambatan tadi ya. Contoh, ada anak yang emang lagi pengen mencoba disiplin gitu. Dia pengen coba terus bangun jam 7 terus kok bangun jam 7? Bangun jam 6 lah misalnya gitu. Bangun jam 6 terus. Bisa gitu. Bangun jam 6 terus karena kegiatan KBB tuh banyak yang pagi-pagi. Nah, dia lagi berupaya untuk itu karena sebelum-sebelumnya nih dia ngaco banget gitu. Bangunnya. Tapi gara-gara WFH ini kan jadi ancaman dong. Ya kan? Karena WFH ini membuat dia jadi punya kesempatan. Nah, ini kesempatan yang bertolak belakang sama opportunities ya. Kesempatan untuk bangun lebih siang sehingga menggagalkan upaya dia yang sedang membangun kedisiplinan diri untuk bangun jam 6 misalnya. Nah, terus misalnya kalau misalnya kita mau bikin SWOT nih Kak, kan nanti ini teman-teman ujung-ujungnya minta bikin SWOT ya. Misalnya strength, malu, udah aja, boleh nggak nulis kayak gitu aja gitu? Atau harus ada penjelasan sih gitu? Alangkah lebih baik kalian pakai bahasa yang intinya mudah dimengerti, sama tidak ambigu, spesifik gitu. Maksudnya ambigu tuh malu yang gimana ya gitu kan, masih kayak luas, banyak, terus orang tuh bisa beda-beda gitu nangkepnya. Malu karena kamu minder, malu karena kamu nggak enakan gitu kan, beda gitu. Jadi enaknya sih, dan dibaca banyak orang, enaknya spesifik. Kan sebenarnya sendiri pun
lebih spesifik tuh lebih baik sih Kak. Karena bisa aja kamu mungkin nulis malu doang gitu. Tapi kamu tinggalin siswa ini terus 3 bulan lagi kamu baca, ya itu malu naonnya. Bisa aja kayak gitu. Oh, amnesia gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita lagi ingin membuat SWOT itu jawaban-jawaban yang kita berikan adalah jawaban yang bentuk pemaparan ya Kak ya. Iya, intinya kata-katanya nggak ambigu, sama benar-benar menggambarkan gitu loh, nggak detail lah, cukup menggambarkan. Itu sih. Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjut lagi karena tadi kan Kak Jere bilang ada 2, yang satu SWOT, yang satu Ikigai. Nah, kalau yang Ikigai ini Kak Leo bisa bantu buat jelasin nggak? Ikigai itu sebenarnya kalau sejarahnya, jadi kan ini sejarah cepat aja lah ya. Jadi di Okinawa Jepang tuh kok orang-orangnya panjang umur, kok sehat. Nah ternyata ada 2 hal, ada beberapa hal sih. Salah 2-nya adalah pertama mereka hidup sederhana dengan pola yang slow. Jadi nggak multitasking. Jadi saat aku mengerjakan sesuatu, aku mengerjakan sesuatu itu. Nah, terus bagaimana mereka bisa melakukan pola hidup yang seperti itu? Karena mereka punya ikigai. Ikigai itu bahasa Jepang. Nggak ngerti juga sih, hanya begitu diterjemahin ke bahasa Inggris artinya reason for being. Jadi kita untuk hidup, untuk being, untuk menjadi kita butuh alasan kan. Kalau versi filosofisnya tuh kita tuh selalu butuh tujuan untuk berjuang sama alasan untuk bertahan. Nah, terus sedangkan Ikigai dia tuh membongkar itu semua bahwa sebenarnya tujuan tuh rangkaian dari alasan-alasan. Makanya kita perlu tahu reason for being tuh apa sih, alasanku ada di sini tuh apa sih. Nah itulah Ikigai. Kalau dari sisi teknisnya dia tuh hanya ngebagi apa ya, kayak kecenderungan diri ke empat hal. 4 hal itu tuh kayak apa sih yang aku sukain, hal apa sih yang aku cintain, coba tulisin dulu. Oke. Terus yang kedua, menurutku yang dunia butuhin tuh apa? Itu aku tulis juga. Oke, udah 2 tuh ya. Yang ketiga, kemampuanku tuh apa? Keterampilanku tuh apa? Kayak mungkin nyambung dengan yang tadi Kak Jere, strength ya berarti ya kalau di SWOT. Keterampilan kekuatanku tuh apa sih? What I am good at gitu kan. Yang ketiga dan yang keempat, keterampilan yang bisa aku jual dalam arti oke deh kalau aku mempergunakan keterampilan ini aku tuh bisa dapat bayaran atau apa yang namanya ya, kayak honor, dapat ya bayaran sih. Itu mungkin ada hubungan sama opportunity ya, jadi kayak trading gitu. Nah dari 4 hal itu kita iris. Nah si irisan itu nanti akan kelihatan reason for being seperti apa. Kalau ada satu lagi nggak sih yang bermanfaat buat dunia itu? Ya, yang what the world needs itu tuh kayak yang apa sih yang menurutku dunia butuhin saat ini gitu. Kalian bisa kasih ininya nggak gambar atau nanti? Gambar. Biar teman-teman, oh ini loh maksudnya Kaleo ngomongin ini gitu. Cukup? Cukup. Oke. Kayak ucing sumput aja. What you love? Ikigai, the Japanese concept meaning reason for being. Di sinilah ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Oke. Nah, ini yang pertama nih. Apa sih hal yang aku sukain? Tulis aja. Hanya nanti dari tools ini yang kita tulisin tuh nggak boleh banyak-banyak. Jadi ini kayak main geometri teknis gitu untuk untuk memetakan pengenalan diri. Kita akan main kayak geometri dan sangat teknikal. What you love, misalnya gue suka makan, tidur, jalan-jalan, gosip, pilih 1 dulu aja gitu, nggak usah kebanyakan. 1 aja, misalnya makan. 1 gitu kan. Yang benar-benar paling disuka. Ya, kalau misalnya merasa nggak rela, tapi aku pengen yang tidur juga, ya udah bikin ikigai 1 lagi aja. Jadi bikin ikigai itu nggak perlu 1, bisa 2 juga, bisa 10, sekuatnya aja gitu kan. Nah katakanlah untuk ikigai yang 1 ini kita pilih yang makan. What you love, apa sih yang aku sukain? Makan. Oke, tulis aja di sini makan. Yang kedua, what the world needs gitu kan. Oh, aku lagi idealis nih, kayaknya dunia damai kalau nggak ada yang kelaparan. Berarti istilah katakanlah pemerataan pangan. Wih, keren banget ya bahasa gue ya. Enggak biasa. Oh biasa aja. Nah terus di sini kita loncat ke sini dulu. What you are good at. Oke, aku tuh suka makan, tapi gue nggak bisa masak. Kalau gitu aku jagonya apa? Oh, aku bisa nih ngebedain bahan masakan yang masih baik dan bahan masakan yang
udah nggak baik, katakanlah yang basi atau yang gitulah. Kalau di pasar kan biasa kita suka milih tuh, ternyata aku tuh jago buat milih-milih bahan masakan yang oke, tulis di sini. Memilih. Wih. Yang di bawah nih, what you can be paid for. Oh, di sini kita akan nyari opportunity. Oh, ternyata ada loh orang yang paid for tuh bukan melulu uang ya, bisa jadi kayak penghargaan atau bentuk terima kasih. Misalnya Kak Mel bilang, kayaknya aku butuh bantuanmu untuk milih bahan masakan deh karena aku pengen masak. Terus nanti kalau kamu bantuin milih, aku kasih deh selama seminggu makan siang gratis, itu cukup. Oh, ternyata itu yang bisa ada timbal baliknya untukku ya. Jadi di sini what you can be paid for ya, aku kan menjadi seorang penyeleksi bahan baku makanan misalnya. Ya udah tulis tuh bagian ini, kuning, pink, hijau dan teal. Jadi kita akan isi dari luar ke dalam. Oke. Nah, terus di sini ada kata-kata passion, mission, vocation, and profession. Kita akan ambil contoh ya, kita ngomongin passion. Passion itu irisan dari what you love sama what you are good at. Nah, misalnya what you love, eat, makan, aku suka makan. Nah, kamu jagonya apa sih? Aku jagonya tuh memilah bahan makanan. Nah, passionnya itu apa? Passion itu irisan dari kesukaanku tentang makan dan irisan dari keahlianku untuk memilah bahan makanan. Nah, yang menjadi kunci di passion adalah hal yang rela aku korbankan. Makanya kenapa di KPB ada sikap, disiplin, dan pengorbanan, karena pengorbanan ini berhubungan sama passion. Kalau aku mencintai hal itu, kalau aku menyukai hal itu dan aku mengarah ke situ, aku rela untuk mengorbankan sesuatu demi mendapatkan hal itu. Itu yang dibilang dengan passion. Nah, terus hubungannya apa? Aku suka makan, aku ahli untuk memilah makanan. Dan aku memilih passion bahwa oke, kalau gitu aku akan, contoh ya, passionku adalah menulis. Apa sih kalau di masak-masak tuh ada bahan yang diperlukan, resep. Semacam itu. Passionku menulis resep. Cuma resepnya akan kubedain. Kalau orang lain hanya bahan-bahannya aja. Sedangkan aku, passionku adalah, ini butuh pengorbanan banget ya. Passionku adalah menulis resep secara detail. Contoh, ingin membuat nasi goreng gitu kan. Oke. Resep nomor 1, beras yang ditanam di bulan segini sampai bulan segini dan dipanen bulan segini jam segini. Untuk membuat itu kan kita butuh passion, kita butuh pengorbanan. Bisa sampai sedetil itu kan. Sekarang yang kedua, what you love diiris sama what the world needs. Tadi aku bilang bahwa yang kusukai adalah makan. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pemerataan pangan. Nah, sedangkan mission adalah apa sih yang perlu aku lakukan, apa sih yang perlu aku tuntaskan agar visiku tercapai. Nah, kalau ditanya visinya apa, yang tadi, dunia tuh butuh pemerataan pangan. Kalau seandainya dunia pangannya merata, tidak akan ada perang gitu kan. Oke, kalau gitu misinya apa? Misi yang perlu kutuntaskan. Dari yang aku suka makan, dan dunia butuh pemerataan pangan. Oke, mikir, apa yang bisa aku lakukan nih? Apa yang perlu kutuntaskan? Oke, akhirnya aku bikin riset. Misiku adalah membuat rekomendasi bahan makan apa, bahan pangan apa yang enak, nutrisinya sesuai dengan kebutuhan nutrisi harian manusia dan mudah didapatkan. Jadi misiku adalah ya semacam membuat resep juga ya, bukan resep, jadi kayak rekomendasi, ini loh makanan yang semua orang bisa dapat dan ini makanan yang tercukupi secara nutrisi. Di situ ada misi, jadi misiku untuk membuat jenis makanan itu. Katakanlah bisa jadi misiku riset untuk menemukan makanan baru gitu. Misalnya gimana caranya dari udara menjadi burger. Terus burger yang ada cheese-nya gitu, terus dagingnya tuh meleleh gitu, kayak wah nikmat banget gitu ya. Belinya yang di dekat Unpar itu bukan? Bisa. Kebayang nggak sampai sini misinya tuh? Kebayang. Bahkan kalau yang dikecilin, bener tadi kata Kamel. Misiku apa? Ya udah, misiku adalah aku mengumpulkan orang-orang yang suka makan, aku bikin food truck keliling gratis. Pemerataan pangan istilahnya untuk kawasan Cimbuluit sampai Sukamulya. Ya. Misalnya. Tuh. Jadi bisa yang kecil, jadi nggak perlu yang gede-gede, yang kecil-kecil juga bisa. Kayak tadi. Nah, sampai mana tadi? Mission. Oh ya, sekarang vocation. Vocation biasa orang banyak bingung, apa sih vocation, apa sih ini, kita akan ngomong dengan vokasional. Vokasional itu juga bingung. Oke lah, kita akan ngomong dengan kerelawanan. Terus orang bilang, kok kerelawanan nggak dibayar dong? Enggak.
kerelawanan itu perlu dibayar karena yang namanya relawan kita perlu memberikan penghargaan. Jadi vokasional tuh kayak relawan yang ada timbal baliknya. Contoh, nyambung sama yang kata Kak Mel tadi, oke, aku pengen jadi relawan sampah di Cibunut gitu, misalnya sama Bu Tini, gitu kan. Oke, kalau gitu aku akan bantu deh kegiatan di Cibunut. Nah, hanya sebagai relawan, itu aku melakukan hal yang kebetulan aku juga lagi suka nih sama sampah. Dan kebetulan juga, di Cibunut ternyata lagi banyak artis. Jadi aku dengan sukarela akan membantu, di sisi lain ada timbal balik yang masuk ke aku. Aku kenalan sama beberapa artis favoritku yang suka nongkrong di Cibunut. Tuh, kebayang nggak? Jadi kayak, oke, aku melaksanakan hal yang aku sukai, tapi di sisi lain hal yang aku suka itu pun akan memberikan timbal balik ke aku. Jadi kayak semacam kerjaan, hanya kerjanya tuh yang menyenangkan. Bahasa mudahnya, hobi jadi duit kalau vocation tuh. Kebayang nggak? Kebayang. Dan yang ngebedain hobi jadi duit dengan profession adalah kalau profession orientasinya adalah aku dapat sesuatu, sedangkan vocation dapat sesuatu ya udah. Jadi yang ngebedain di vocation orientasi kita tuh bukan profit atau benefitnya, hanya kita kayak kepenuhan. Aku mau melakukan sesuatu yang aku sukai, aku juga mendapatkan sesuatu sebagai timbal balik, udah. Sedangkan kalau profesi, aku melakukan sesuatu, aku dapat sesuatu, bayar dong, gitu. Kebayang nggak? Bayang. Jadi kayak contoh vokasi yang seperti tadi ya, vokasinya adalah what the world needs, pemerataan pangan. What you can be paid for. Aku bisa dibayar sebagai penyeleksi bahan makanan. Oke, kalau gitu vokasiku apa? Vokasionalku apa? Vocationku apa? Oke, ada satu lembaga, katakanlah Food for Hunger gitu kan, lagi masuk Indonesia misalnya, dia butuh seseorang yang bisa memilah jenis makanan yang nutrisinya terpenuhi, yang segar dan mudah didapatkan. Oke, kalau gitu aku dengan sukarela, oke deh aku jadi bagian dari timmu dong. Aku menjadi bagian dari komunitasmu untuk memilah makanan, bahan makanan, agar pemerataan pangan bisa terjadi. Aku secara sukarela ikut dengan komunitasmu, gitu kan. Dan terus timbal baliknya apa? Ya timbal baliknya paling tidak portofolio kita naik, CV kita naik, relasi kita meluas. Nah, kayak gitu tuh vocation. Kalau Jadi bingung atau enggak? Nah, aku nyimak kok, nggak tahu Kak Jere. Kak Jere kayaknya udah Kak Jere udah habis tahu tuh bulat yang kopinya. lewat gitu. Ada tertutup. Oh ya bener, ngopi lupa. Profession tuh berarti kira-kira kita bisa bekerja sebagai apa atau gimana? Contoh profession, what you can be paid for. Aku bisa dibayar untuk kemampuanku memilah jenis makanan, jenis bahan makanan. Terus what you are good at. Aku bisa memilah makanan. Ya udah, aku melamar kerjaan aja ke katakanlah perusahaan PT ngap-ngap Indonesia gitu kan. Ya gitulah ya, makan gitu ya. Aku melamar ke perusahaan itu. Gue punya kemampuanku dengan rasa yang kamu inginkan. Aku tahu bahannya apa aja. Mau nggak bayar gue 100 juta per detik gitu kan. Kayak gitu profession. Kebayang? Kebayang. Aku boleh nambah satu nggak? Oh boleh. Jadi, dua juga boleh. Boleh. Jadi sebenarnya kan kalau SWOT dan Ikigai itu adalah tools yang ngebantu kita untuk mencapai pengenalan diri yang lebih baik gitu ya. Tapi yang aku tahu, pengenalan diri paling pertama yang bisa kita lakukan itu biasanya ngenal emosi dulu. Jadi justru sebelum ini semua, kita harus tahu dulu, misalnya, yang aku tahu sih ada 6 emosi, tapi mungkin Kaleo, aku pernah dengar ada Atlas of Emotion ya, mungkin iya, Atlas of Emotion. Yang aku tahu sih ada 6, ini agak nyontek ya. Atau Kaleo bisa langsung share aja nih Atlas of Emotion di sini. Siap-siapin Kak, itu bisa dibagi dua jadi 3 sama 3, biasanya itu 3 ke atas, 3 ke bawah. 3 ke atas tuh happy, excitement, sama calm. Jadi kita udah harus mulai berlatih dan tahu apa aja sih hal yang membuat kita seneng, semangat, sama tenang. Terus yang 3 ke bawah itu, apa aja sih hal yang membuat kita sedih, sad, marah, angry, sama ini ada tuh anger. Sama ini afraid. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Fear, ya. Wih. Mirip, keren ya agak mirip ya. Enggak sih. Kayak gelembung-gelembung gitu. Enggak sih. Keren banget ya. Kayak lagi dipijetin gitu. Ya, nah maksud gue kenapa sih kenal emosi itu hal yang pertama?
Karena dengan kenal emosi, kita kenal diri kan. Nah, sebenarnya ujung dari kenal diri itu kita bisa kendali diri. Dari kenali diri jadi kendali diri ya. Betul. Nah, Maksudnya gimana tuh, Kak? ini aku mah langsung praktis aja ya, Kak. Misal, aku ambil Presiden Jokowi deh. Kita waktu awal-awal COVID itu kan Presiden Jokowi dirundung duka ya, ibunda beliau meninggal gitu. Nah, pasti dong emosinya beliau apa? Mungkin sedih, mungkin anger, aku nggak tahu. Tapi yang jelas sedih lah. Nah, kebayang nggak kalau Pak Presiden yang punya tanggung jawab segitu besar, dia nggak bisa ngendaliin dirinya dalam kebayang nggak kalau dia nggak bisa ngendaliin dirinya, dia nggak kenal dirinya dan nggak bisa ngendaliin dirinya dalam kesedihan. Itu yang ekstrim ya, yang jauh banget gitu Presiden. Kita pun remeh tapi bisa ngaruh loh. Misal Kaleo diputusin gitu. Jangan Kaleo deh, udah putus. Bisa kan? Aku kan punya tanggung jawab nih sebagai kakak untuk memfasilitasi teman-teman ya, anak-anak gitu. Kebayang nggak? Salah pencet. Malah buka WA. Kebayang nggak kalau aku diputusin, terus aku angry, dan aku jadi nggak bisa ngendalin diri aku untuk menghadirkan diri aku di kelas gitu. Iya. Berarti jadi, itu misalnya kayak gini deh, Kak. Aku lagi nggak mood banget nih. Nah, nah terus Kak Jere sebagai kakak aku misalnya ya di kelas gitu. Aku lagi nggak mood banget nih. Terus aku masuk kelas, terus aku kayak jadinya uring-uringan kayak gitu, itu berarti kita belum kenal emosi kita. uring-uring. Ya kayak tadi kan muter-muter gitu ya Kak, gambar-gambar emosinya. Terus kita masuk ke kelas dalam keadaan belum bisa mengendalikan emosi kita gitu kali ya. Betul. Mengendalikan diri juga karena kalau nggak bisa ngendalin diri emosi, nanti kamu bukan hanya merasa moodnya nggak enak, tapi kamu nunjukin mood itu misalnya ke teman-teman. Ya teman-teman pasti terpengaruh juga dong. Dan kebayang kerjaan kelas jadi kayak gimana gitu, proyek-proyek di kelas jadi kayak gimana. Itu sih, jadi ini tools, tapi menurutku yang aku tahu underlying-nya itu kenali emosi. Dari kenali emosi kamu bisa kenali diri, dari kenali diri kamu bisa kendali diri. Itu sih. Jadi sebenarnya pengenalan diri itu basic. Seperti yang tadi Kak Jere ngomong, itu kena sih, dari kenal diri jadi kenali diri biar bisa kendali diri. Dan KPB kan sebenarnya community based learning, dan itu kan ngaruh. Kalau kita di community, kita perlu punya karakter, perlu punya identitas. Apa sih yang ngebedain aku dengan kamu? Dan yang ngebedain aku dengan kamu tuh bukan menjadi enggak aku nggak mau sama kamu, enggak, justru kayak aku bisa berkolaborasi sama kamu karena aku punya kualitas ini dan kamu punya kualitas ini, dan disitulah pengenalan diri masuk. Aku kenal kualitasku dan sehingga aku bisa tahu kualitas apa yang bisa aku tawarkan ke komunitas. Dan jangka panjang ya, saat aku menawarkan sesuatu, saat aku memberikan sesuatu, aku juga akan menerima sesuatu kan jangka panjangnya. Jadi kenapa si pengenalan diri itu jadi penting di KPB untuk itu sebenarnya. Tuh. Quotes penutup. Dari awal KPB itu pernah dibilang bahwa ada yang nanya, kalau aku mengembangkan diri buktinya apa Kak? Bukti bahwa aku telah berkembang adalah lingkungan sekitarku berkembang. Jadi kalau lingkungan sekitarku nggak berkembang gitu-gitu aja, berarti aku belum berkembang kan. Nah ini kayak kata-kata sederhana, hanya kita juga belum tahu sampai mana. Dan kalau kita bisa mengembangkan diri, itu belum cukup. Sejauh mana lingkungan di sekitar kita juga bisa ikut berkembang. Kalau ternyata lingkungan di sekitar kita jadi berkembang juga, berarti itu bukti bahwa aku sudah berkembang. Udah, itu doang. Tepuk tangan dulu buat Kaleo. Ya buat kita semua lah, gila banget gue. Oke, terima kasih nih Kaleo sama Kak Jere. Kita udah tiba di akhir acara NGAPB part 2. Nah, banyak banget ya pengetahuan baru, apalagi mengenal diri sendiri, karena kalau di KPB sendiri di masa-masa awal itu kita emang lebih ke aku, lalu kemudian lingkunganku, seperti itu. Jadi kalau di akunya sendiri belum selesai, gimana aku bisa berkontribusi untuk lingkungan aku, betul? Oke, sip, kita ketemu lagi di acara NGAPB part 3 dengan tentu saja dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih ya Kak Jere dan Kaleo, kita ketemu lagi. Dadah, ancaman bambu.